kita dengar, kita simak bersama kajian kita sudah sampai kepada wajib mandi sunnah. Kita tahu ya, apa yang kita mandi ini bukan hanya mandi ya sehari saja, yang hari atau mandi kemudian yang tahu ya. Ini nanti insya Allah sama pada jalan mandi sunnah juga dengan mandi bedok. Nah, sunnah juga dipakai. Kita lanjutkan kajian kita bersama hari ini tentang akhlak. Kita masuk kepada bab yang pertama, yaitu bab yang menerangkan tentang dua perkara yang menerangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dua perkara. Jadi bab ini menerangkan semua hal, baik itu hadis maupun maqalah para ulama yang menerangkan tentang dua perkara. Ya. Yang pertama, maqalah ulama melihat saniyati ma'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi yang menerangkan tentang dua perkara ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, aslatan la syai'a afdal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua perkara la syai'a, bahwa dua perkara ini tidak ada yang lebih afdal daripada dua perkara ini. Apa minhuma al-iman, yaitu yang pertama adalah iman. Iman kepada siapa? Al-iman billah, dan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang afdal adalah kita mengimani, percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kita yakini dalam hati kita, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, ini kali ini. Ya. Dan juga Allah yang menciptakan diri kita, Allah juga yang meniadakan diri kita. Sebelum kita bahas bahasan yang lebih lanjut, terlebih dahulu apa sih itu pengertian iman? Iman adalah percaya atau yakin. Itu secara bahasa. Secara istilah adalah at-tasdiqu bil-qalbi, terus wa taqrir bil-lisan wa af'alu bil-arkan. Itulah pengertian iman menurut versi ahli sunnah wal jamaah. Kita mendengarkan dalam hati, kemudian kita ucapkan dengan lisan dan diamalkan melalui perbuatan kita sehari-hari. Hati sudah mendengarkan, hati kita meyakini kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ucapkan melalui lisan kita pengakuan. Setelah pengakuan, bukan hanya sekedar di hati kemudian diucapkan melalui lisan atau pengakuan melalui lisan, tapi iman juga harus dibuktikan melalui tingkah laku keseharian kita baik di dalam hablum minallah wa min hablum minannas. Itu yang pertama. Perkara yang penting adalah keyakinan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar ibadah kita, agar semua amal-amal yang menyangkut tentang hablum minallah kepada Allah benar. Maka kita harus belajar, kemudian bagaimana kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala, ya tentunya dengan kita belajar. Bila kita sudah bahas masalah
sikap wali. Ya, Allah memiliki sifat yang wajib, sifat-sifat yang mustahil, dan sifat yang jahil. Ini tadi yang kita ketahui. Ya. Kemudian yang kedua adalah perkara yang penting juga setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah adalah ya'fu lil mu'minin, yaitu memberi manfaat, ya, memberi manfaat dari muslim, ya'fu lil muslimin, yaitu memberi manfaat kepada orang muslim. Diri kita, ya, bermanfaat buat saudara kita, buat tetangga kita, buat kawan kita. Bagaimana cara kita memberi manfaat? Bisa itu dengan bermanfaat dengan ucapan. Kalau ada teman yang terkeliru salah dengan dibiarkan, nasihati. Namanya teman manfaat, membawa manfaat. Ini teman salah langsung di Indonesia. Ya, teman salah, ya, keliru, ya, sudah dinasihati, sudah diingatkan. Nah, itu teman yang membawa manfaat. Manfaat dengan perkataan, ya, ucapan kita manfaat buat orang lain. Ya. Teman itu kita sampaikan dengan nasihat kita. Bukan nasihat yang berapa. Yang kedua adalah dengan apa? Bisa juga dengan wajib jari, yaitu dengan pangkat. Orang yang punya kekuasaan, yang yaitu dengan kekuasaannya. PRT punya wilayah kekuasaan, bagaimana manfaat buat masyarakat. Ya. Pejabat, ya, bisa memberikan manfaat dengan jabatannya. Ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa juga memberi manfaat kepada orang lain itu dengan wadul mali, dengan harta yang kita miliki. Ya, apabila diberikan seruan harta, bantulah saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya, bantu para duafa. Karena dari penghasilan kita itu ada sebagian kecil hak orang-orang, ya, yang tidak mampu, para duafa, fakir miskin, hak yatim piatu. Ya, sebagian kecil. Ya, sebagian kecil. Ya, yang tua, kalau digantung semeho aneh. ini kalau mau mengerjakan sakit, yang benar betul. Ya, dia gantung dua betul tak, ya. Jadi beri salah gitu kan. Ini kenapa dengan harta? Kemudian juga kita bisa memberi manfaat kepada muslim, kepada keluarga kita yang lain, luar ibadah. Ya, bagaimana dengan, ya, tenaga. Ya, kalau ada tetangga kita butuh pertolongan kita nggak bisa bantu, tapi dengan ucapan, nggak bisa bantu dengan harta, nggak bisa bantu dengan, ya, kekuasaan kita atau pangkat jabatan. Ya, kita bisa tidaknya bantu dengan tenaga, ya, kalau memang tetangga saudara kita butuh bantuan tenaga, kita bantu. Ya. Nah, hal-hal seperti ini kan butuh bantuan. Ya, waktu sekarang juga diajarkan, ini butuh tenaga orang banyak. Ini juga nanti, ya, melaksanakan juga. Kalau itu butuh tenaga orang banyak, yang mungkin akan berlaksana dengan baik. Ada bagian yang masaknya di dirinya. Nah, itulah, ya, perkara yang sangat penting kata Rasulullah. Ya, di antara perkara-perkara yang penting dua, ya, yaitu beriman kepada Allah, memberi manfaat kepada sesama muslim.
Kemudian kata Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man asbaha la yusalli ala ahli, barang siapa atau seseorang yang bangun tidur di pagi hari, tidak bangun tidur di pagi hari, ada yang bangunnya jam 5, ada yang bangunnya lepas subuh, ada yang bangunnya jam 8 sebelum kelewat. Jadi sebelumnya di kode atau buka. Kata Rasulullah yang ala-ala barang siapa yang bangun di pagi hari, la yakusunnya yang tidak punya niat, tidak ada niatan sama sekali dalam hatinya itu untuk menzalimi seseorang. Ketika bangun tidur di pagi hari, dia tidak ada niatan sama sekali di dalam hatinya. Jangankan niat terbetik dalam hatinya tidak sama sekali untuk menzalimi seseorang. Alhamdulillah, maka kata Rasulullah, orang tersebut ghufirallahu ma jana, maka orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya yang telah ia lakukan. Luar biasa. Jadi karena perbuatan ini dosa yang sangat besar. Hadis-hadis yang terdahulu merupakan tidak kaji bahwa perbuatan zalim ini apa saja sampai bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini haramnya zulma ala nafsi disebut. Aku mengharamkan perbuatan zalim. Maka perbuatan zalim ini adalah perbuatan termasuk perbuatan dosa besar. Maka barang siapa ketika bangun di pagi hari dan dia ketika bangun saat itu di pagi hari tidak ada niatan sedikit pun di hatinya, bahkan tidak bersih di dalam hatinya pun untuk berbuat zalim kepada seorang, maka dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di perbuatan yang dia lakukan. Kemudian dikatakan tadi yang asbahnya yaitu usratul mazlum. Man asbahnya yaitu usratul mazlum. Barang siapa yang berniat ketika bangun di pagi hari kemudian dia berniat untuk menolong orang yang terzalimi, untuk menolong orang yang tersakiti, untuk menolong orang yang teraniaya, wahai muslim, dan juga untuk memenuhi kebutuhan hajat seorang muslim ketika bangun dia berniatan untuk menolong saudaranya yang terzalimi atau tersakiti, atau dia punya niatan ketika bangun pagi hari untuk memenuhi hajat kebutuhan saudaranya. Apa kata Rasulullah? Asmahuka hajjin hajjatin mabrurah. Maka pahala baginya kata Rasulullah itu seperti pahala haji, melaksanakan haji mabrur. Luar biasa. Jadi ketika bangun pagi hari ada yang minta-minta jangan diusir. Pagi-pagi ada tetangga atau pagi-pagi saudara buka pintu. Butuh bantuan gak punya ongkos atau gak punya bensin. Ini pahala ini. Seperti pahala kita mengerjakan haji. Haji yang mabrur. Ini mau diusir. Kelihatan ini dari kedua saudara kita mau datang. Kita melindungi pagi-pagi dia orang-orang itu tidur. Bahwa ada pahala haji. Besok kalau begitu ke rumah ustaz. Pahalanya haji. Itu pahala yang luar biasa. Karena kalau setiap
amalan-amalan yang bersifat hafnu minan nas itu pahalanya luar biasa. Pahalanya berlipat ganda Allah berikan ganjaran. Ya. Pahalanya berlipat ganda. Karena ibadah ini kan terbagi kepada dua, ada ibadah mahdoh, ada ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu salat, haji itu ibadah mahdoh, puasa ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu disebabkan hafnu minan nas. Nolong saudara, nolong tetangga, bantu orang yang kesusahan, memenuhi hajat, membantu orang yang sedang terzalimi. Ya, kemudian juga bersedekah, menyantuni fakir miskin apa? Itu adalah bagian daripada ibadah yang ghairul mahdoh. Pahalanya Allah berikan berlipat-lipat. Ini saja ya kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Saya pun di sini mutawa'ah belajar kembali, bukan mengajarin. Mohon maaf. Ya, alhamdulillah belum. Ya sudah hafal ini kitab saya belajar, saya mutawa'ah lagi. Ya mudah-mudahan ingat kalau mau dibaca ya lupa. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji pada malam hari ini mudah-mudahan juga bermanfaat. Dan kita semua terutama buat diri saya yang masih banyak kekurangan, mudah-mudahan Allah berikan tambah ilmu yang manfaat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم